Aku resmi Direktorat KSP-STK Kemdikbud Republik Indonesia. Baik, agar acara ini tidak terlalu menegangkan, Bapak Ibu, mari kita melakukan ice breaking sejenak. Mari kita cek emosi. Oke, Bapak Ibu boleh menuliskan 3 kata. Apakah emosi yang sedang dirasakan hari ini, saat ini? Tuliskan emosi positif yang Bapak Ibu rasakan saat ini pada saat kita sedang akan berdiskusi. Bapak Ibu boleh menuliskannya di chat Zoom. Baik, saya sudah lihat banyak sekali. Ada semangat, ada senang, ada bersyukur, ada syahdu, ada bahagia, ada antusias. Wah, semua emosinya sangat positif sekali, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan emosi positif ini akan membawa kita di sesi diskusi berjalan lancar dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Baik, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pizza. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua. Mari kita mulai sesi dengan bahagia. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 2 orang hebat, narasumber hebat yang sudah hadir bergabung di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Ibu Darmayanti. Oke, yang pertama-tama ada Ibu Nur Damayanti. Beliau adalah orang tua murid dari kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama Insan Teladan. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Wahyusari. Beliau adalah guru SMP Insan Teladan. Seperti yang Bapak Ibu guru hebat ketahui, keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran ini sangat sekali kita butuhkan sebagai tim kolaborasi. Nah, hari ini kita akan membahas topik tersebut secara santai namun mendalam karena narasumber hari ini sangat luar biasa. Mari kita sambut Ibu Nur Damayanti dan Ibu Dr. Anda Wahyusari. Selamat malam Ibu Nur Damayanti. Selamat malam. Halo, Kak. Oke, halo Ibu Yanti, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, baiklah. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru hebat seluruhnya yang ada di Nusantara, Ibu Yanti ini beliau adalah orang tua siswa dari kelas 9 SMP Insan Teladan. Namun kita akan berbincang dengan beliau. Kenapa alasan beliau menyekolahkan anaknya di situ dan peran serta apa sih yang beliau lakukan di sekolah tersebut? Halo Ibu Damayanti. Halo Mbak Diana. Oke, kita berkenalan dulu ya Ibu. Ya. Sedikit. Mohon Ibu memperkenalkan diri kembali Ibu. Ibu Yanti, halo. Halo, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Damayanti. Saya orang tua dari kelas 9 di Insan Teladan. Oke, baik. Ibu Yanti, kita ngobrol-ngobrol santai ini ya Bu ya. Oh iya, sedikit informasi untuk Bapak Ibu guru hebat yang hadir. Sesi hari ini itu sesi yang istimewa karena berbeda dengan sesi talk show yang sesi webinar yang lainnya ya. Karena menghadirkan aktor langsung yang terlibat di dalam pelibatan orang tua sebagai mitra pembelajaran. Baik Bu Yanti, sudah berapa lama nih anak Ibu sekolah di sana? Apakah baru dari SMP atau mulai dari jenjang kapan Bu Yanti? Saya memasukkan anak saya di Insan Teladan pada tahun 2013. Masuk di jenjang TK. Dan sekarang ada di kelas 9 di SMP. Wah, luar biasa. Udah 10 tahun berarti ya Ibu menyekolahkan anak Ibu di sekolah tersebut. Kenapa Alhamdulillah. nih? Kenapa nih Ibu? Apa ya alasannya yang melatar belakangi Ibu mempercayakan anak Ibu bersekolah di sana? Ya, mengapa saya bisa bertahan di sekolah ini? Karena
Saya merasa anak saya sekolah di sini tuh nyaman, aman gitu. Karena di sekolah ini anak-anak itu seperti halnya saya merasa sekolah ini udah seperti rumah kami sendiri gitu. Jadi ibu sendiri, begitupun ibu maupun anak ibu udah merasa jadi rumah kedua gitu ya sekolah ini, luar biasa. Betul, betul, Mbak. Oke, Bu Yanti, bisa Bu Yanti ceritakan pengalaman apa sih yang paling menarik gitu ya selama ibu terlibat menjadi orang tua siswa di sekolah ini? Iya, jadi eh, awal saya mulai memasukkan anak saya ini melalui proses PPBD, di mana pada saat proses PPBD tersebut kami orang tua murid baru itu diundang oleh sekolah untuk sama-sama duduk bersama-sama untuk mendiskusikan di mana mendiskusikan tentang tujuan, visi dan misi sekolah Insan Teladan, di mana uh, apa sih yang diinginkan oleh orang tua untuk anak-anaknya belajar di Insan Teladan. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, pendidikan yang terbaik itu tuh seperti apa gitu. Uh, Orang tua juga ingin anaknya proses belajarnya itu berjalan dengan baik. Nah, dengan berjalan baik itu upaya orang tua untuk mewujudkannya itu seperti apa? Jadi di awal tahun pembelajaran itu orang tua semua diundang, khususnya untuk orang tua peserta baru. Di situ kami duduk berdiskusi bersama-sama membuat sebuah kesepakatan misi dan tujuan dari proses pembelajaran di sekolah Insan Teladan. Di sekolah Insan Teladan kan apa uh, memfasilitasi untuk anak-anak, seperti misalkan di sekolah itu ada program makan sehat. Nah, upaya orang tua apa gitu keterlibatannya untuk mendukung kegiatan tersebut. Kalau anak-anak diberi makan sehat, otomatis orang tua harus berperan serta. Caranya seperti apa gitu kan ya? Uh, Bagaimana pembagian uh, cara pembagian apanya piketnya gitu, atau bagaimana cara berkomunikasi dengan uh, keluarga yang lain atau orang tua yang lain gitu. Di situ kita benar-benar bersepakat menentukan setiap kegiatan-kegiatan baik yang digagasi oleh sekolah ataupun hasil dari kesepakatan bersama. Di mana di sekolah Insan Teladan itu tidak ada peraturan-peraturan uh, yang peraturan-peraturan seperti dulu yang sifatnya keterpaksaan, akan tetapi sifatnya itu dari hati sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu tujuannya untuk kepentingan si anak gitu. Misalkan seperti di gambar ada orang tua sedang berkumpul membuat kesepakatan, di mana kesepakatan-kesepakatan tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan orang tua pun berpartisipasi memberikan ide kepada sekolah. Misalkan ada orang tua yang punya bakat main gitar dan sekolah memberikan fasilitas itu untuk anak-anak gitu. Dan narasumbernya sendiri dari orang tua. Di sini juga kami karena menginginkan anak-anak kami sehat demi proses belajarnya. Bagaimana sih untuk anak-anak biar tetap sehat? Oh, berarti orang tua tuh harus berperan. Berarti kita harus membuat jadwal piket kerja bakti gitu. Kerja bakti itu selalu dilakukan setiap awal semester, akhir semester, atau libur panjang.
kita berbagi kelompok dalam pembagian kerja bakti, baik itu apa ya, karya kelas ataupun karya kebun atau adiwiyata. Jadi kita selalu mendiskusikan bagaimana caranya nih kontribusi orang tua itu di sekolah. Misalkan ada pembagian jadwal membersihkan taman atau menyiram tanaman gitu. Dan orang tua juga berkontribusi untuk menjadikan narasumber dalam kegiatan P5 di Sekolah Ihsan Teladan. Jadi benar-benar semua kegiatan ini disepakati oleh orang tua tanpa keterpaksaan, sehingga orang tua dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut demi proses belajar anak berjalan dengan baik. Seperti itu, Mbak Diana. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang orang tua tuh dilibatkan dari awal gitu ya Bu, bahkan dari PPDB gitu ya. Jadi Ibu merasa dari mulai awal kita bikin rencana. Jadi bukan hanya rencana sekolah, tapi rencana kita mungkin lebih tepat kata-katanya ya Bu ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya pun semuanya dari orang tua untuk kepentingan anak-anaknya gitu. Jadi orang tuanya tuh sadar banget gitu ya Bu, sadar benar bahwa memang pelibatan orang tua ini sangat-sangat berpengaruh besar dan berdampak buat peserta didik. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Di sini juga sudah hadir Ibu gurunya nih dari SMP Insan Teladan. Selamat malam Ibu Wahyu. Selamat malam Mbak Diana, selamat malam kawan-kawan guru hebat setanah air. Selamat malam, semangat semuanya. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruang virtual ini, Bu Wahyu ini merupakan guru dari SMP Insan Teladan. Beliau yang terlibat langsung mulai dari PPDB dan segala halnya. Mari kita dengarkan nih ya, bagaimana sih strategi kita dalam melaksanakan pelibatan orang tua ini. Oke, Bu Wahyu, bisakah Bu Wahyu menceritakan nih sedikit tentang profil sekolahnya, Bu Wahyu? Profil sekolah ya. Baik Mbak Diana, suaranya dengar ya. Baik Mbak Diana, kami SMP Sekolah Insan Teladan izin untuk menyampaikan pengalaman kami ya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan bahwa dan adalah sekolah yang berbasis PNK atau pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai dalam PNK inilah yang diterapkan untuk membangun dan membentuk karakteristik peserta didik. Membentuk karakter peserta didik. Jadi, bukan diterapkan hanya pada murid saja, tapi seluruh warga sekolah, murid, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, sampai pada OB, satpam, dan masyarakat sekitar. Di dalam PNK ini terdapat 5 nilai-nilai kemanusiaan, antara lain kebenaran, kebajikan, kasih sayang, kedamaian tanpa kekerasan. Nah, parenting merupakan salah satu kegiatan penting yang sudah berjalan sejak berdirinya sekolah ini. Parenting adalah bagian dari PNK. Murid kami belajar, orang tua belajar, masyarakat belajar, kami semua belajar. Jargon belajar sepanjang hayat yang menjadi moto atau yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara teraplikasikan sampai hari ini di Insan Teladan. Jadi semua belajar. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi di sana tuh yang Diana ya. Oke. Jadi yang belajar tuh bukan hanya muridnya ya, ternyata gurunya belajar juga. Dan ya. kita melakukan
Kita ada kegiatan seminar guru yang dilakukan setiap dulu sebelum COVID itu berjalan dan COVID sempat terhenti. Nah, di sini pelatihan ini adalah pelatihan penerapan PNK. Ada training guru yang diikuti oleh guru-guru, pernah diikuti oleh guru-guru dari juga mahasiswa Fakultas Keguruan atau Tarbiyah, UIN Syarif Hidayatullah dan UNJ. Nah, di sana setelah pelatihan kami mengeluarkan sertifikat dan membuka kelas kembali rencananya di bulan Agustus tahun ini. Barangkali Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin berkunjung, ingin tahu apa sih PNK itu, bagaimana penerapannya, kami sangat terbuka. Silahkan, monggo untuk kita berbagi. Oke, baik Bu Wahyu. Ya, saya jadi tertarik nih ya, pengen berkunjung ke sekolahnya Bu Wahyu ini. Baik, Bu Wahyu. Menurut sekolah Bu Wahyu gitu ya, bagi mindsetnya dari para guru ini memandang orang tua itu seperti apa ya Bu Wahyu? Ya, Mbak Diana. Kita memandang orang tua sebagai mitra belajar. Kita memandang orang tua sebagai mitra belajar. Jadi di sana kita gunakan prinsip kesetaraan. Tidak ada yang dominan. Misalnya guru mendominasi daripada orang tua, tidak. Semuanya sama. Karena pada saat itu bisa jadi, kan tadi kita berangkat itu dari PPDB ya, bisa jadi satu hari orang tua menjadi narasumber dan kami adalah peserta dari pelatihan itu. Begitu seterusnya, kita sesuai dengan kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh keluarga atau orang tua dari murid peserta didik kita. Oke, jadi orang tua juga sangat terlibat di situ, terus mindset dari guru-gurunya juga luar biasa ya, bahwa kesetaraan gitu yang penting dalam pelibatan atau kolaborasi dengan orang tua. Beda ya Bu ya, ada yang seperti itu, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya itu sangat mempengaruhi tentunya. Apakah pernah ada masalah yang ditemukan dan bagaimana cara sekolah menghadapinya? Tentu saja ya Mbak Diana. Kita mengenal karakteristik peserta didik dalam kegiatan PPDB. Di awal kita mengumpulkan, setelah sosialisasi kita mengumpulkan data dan dokumen pribadi peserta didik juga orang tua. Nah, ini yang menjadi acuan bagi kami untuk menentukan peran orang tua dalam berkolaborasi dengan sekolah sesuai dengan latar belakang dan karakteristiknya masing-masing. Nah, pada data inilah kami bisa mengenal profil keluarga semua murid-murid kami. Misalnya, pendidikan mereka terakhir apa, pekerjaan mereka apa, dan bagaimana status sosial mereka, dan potensi yang dimiliki, serta agama yang dianutnya. Misalnya, dari data ini ya, satuan pendidikan dapat menentukan, Mbak, tentang peran dan bentuk kegiatan apa ya yang cocok dan sesuai untuk melibatkan keluarga dalam kegiatan dan program-program sekolah yang sebelumnya tentunya kita komunikasikan terlebih dahulu. Bagaimana, apakah orang tua bersedia dengan peran yang diberikan atau orang tua justru akan menentukan perannya sendiri atas potensi yang dimilikinya. Nah, dalam hal ini kami membuka seluas-luasnya kepada orang tua ya untuk berkolaborasi, untuk berbagi peran. Itu Mbak Diana. Kalau tadi ditanya ada kendala enggak? Ada tentu. Tapi kendala itu tidak menjadi hambatan di sekolah kami. Karena setiap ada itu kita anggap sebagai tantangan ya Mbak ya. Tantangan itu harus diselesaikan dan tentunya kita harus menemukan solusi. Nah, kami
para sekolah yang dipayungi oleh yayasan beserta jajarannya. Kami bersama-sama duduk untuk mencari solusi apa masalah yang dihadapi, sehingga misalnya ada di awal kesepakatan itu kita bisa laksanakan piket, karena piket itu yang menentukan waktu piket. Kapan ya saya waktu piketnya? Oh, saya liburnya hari Jumat, tentunya saya bisa hari Jumat gitu. Pas berjalannya waktu itu terjadi misalnya beberapa kali misalnya tidak hadir orang tua. Nah, kita bersama-sama duduk bersama mencari solusi bagaimana, dan solusi itu yang membuat orang tua itu sendiri. Kapan akhirnya dia, oh ya saya putuskan saya untuk menggantinya dengan hari apa, dengan mungkin kegiatan yang berbeda. Jadi kalau itu saya rasa karena udah terbangun ya Mbak ya, kan kita di awal sudah menentukan, memetakan ya kebutuhan peserta didik itu apa. Karena dulu di sini sekolah Insan Teladan terbangun untuk memajukan pendidikan di lingkungan sekitar. Ya, yang dulu masih paradigma untuk pendidikan itu, mohon maaf, tidak terlalu tinggi gitu. Sehingga adanya Insan Teladan, kemudian semua sadar bahwa pendidikan itu penting, dan sampai hari ini sudah ada sarjana-sarjana di sekitar lingkungan kita gitu. Nah ini biasa, ya. Kenapa ya? Ini adalah peran penting, makanya kolaborasi itu penting dengan orang tua. Karena apa? Karena adanya parenting di sekolah kita. Parenting yang begitu kuat. Di dalam parenting itu kita memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengatasi masalah belajar anak di rumah, bagaimana bisa berbagi tanpa kita minta gitu. Di dalam pelatihan itu mereka udah sangat karena terus-menerus dan kita lakukan pertama kali dengan komunikasi yang baik, membangun dan setelah kita berkomunikasi, maka terjadilah kolaborasi yang baik. Nah, setelah kita berkolaborasi, maka timbullah kontribusi. Dengan sendirinya orang tua memberikan kontribusinya kepada sekolah tanpa diminta. Nah, akhirnya terbangunlah rasa memiliki kepada sekolah. Sense of belonging mereka begitu kuat. Mereka tahu kita membuat ruang di dalam parenting untuk belajar orang tua. Orang tua yang tidak paham pada materi pembelajaran di sekolah, ya tidak harus di rumah itu belajar untuk seperti guru di sekolah, tetapi paling tidak dengan parenting yang mereka ikuti, mereka bisa membuat anak-anak mereka nyaman belajar di rumah. Mereka tenang, mereka senang. Kalau itu orang tua sudah menciptakan rasa nyaman dan tenang belajar di rumah, otomatis anak pun tenang dan nyaman. Maka hasilnya tentu saja hasil belajar peserta didik akan meningkat. Begitu Mbak Diana. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi dampaknya itu langsung terasa di anak dan terasa di orang tua malah ya. Jadi di sana pelibatannya luar biasa gitu ya, sehingga kontribusi yang diberikan oleh orang tua itu luar biasa ya. Tadi seperti Bu Yanti bilang, anak-anak kita perlu susu karena di sini lingkungan dulu masih menengah ke bawah. Ya, apa sih kebutuhan diperlukan? Kesehatan, gizi, fisik, membangun jiwa raga mereka, kebersihan mereka. Nah, maka sekolah ini mengajak orang tua untuk berpartisipasi dan orang tua terlibat langsung dan dengan senang hati mereka terjun ke lapangan. Seperti kita ada piket pagi minum susu. Jadi orang tua itu sudah membuat, kapan saya membuat susu buat anak-anak. Jadi orang tua udah tahu kalau saya hari ini melayani
semua anak-anak membuat susu. Dan kalau misalnya saya besok tidak piket, anak-anak saya akan dilayani oleh orang tua yang lain, gitu. Kemudian siapa lagi yang masak untuk makan siang anak-anak? Ada piketnya sendiri. Terus kapan setelah makan siang kantin itu jadi bersih kembali? Kenapa mereka mau? Karena di awal mereka punya cita-cita yang sama dengan sekolah, yaitu untuk mengoptimalkan proses belajar dan tumbuh kembangnya peserta didik. Mereka berharap banyak dari sekolah untuk anak-anaknya. Jadi mereka otomatis jadi sekolah ini udah seperti rumah mereka. Sederhana sekali Mbak Diana. Apa yang kita pendekatan yang kita lakukan kebun harus bermakna, tidak harus dengan biaya besar kemarin dibilangnya. Jadi cuma dengan kita duduk-duduk di kebun setelah bersih-bersih gulma, menanam, bicara-bicara ringan, ngobrol-ngobrol ringan dengan apa? Dengan oh ya kita sambil makan petik daun singkong, daun pepaya hasil dari sekolah kebun direbus, nyambel, terus sama-sama semua habis berkebun makan, selesai udah cuma gitu doang. Tapi itu mereka merasa ini rumah saya loh gitu. Ini harus saya jaga gitu. Rasa kepemilikan mereka begitu kuat. Saya bersyukur dan saya senang berada di sini. P5, anak-anak mendapatkan P5 sama dengan PNK karena kita sekolah berbasis pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sekarang ada P5 dan PNK berjalan bersama-sama, saling menguatkan, saling mendukung, membentuk anak-anak kami, membentuk karakter mereka. Itu Mbak Diana. Oke, betul sekali ya Bu ya. Jadi memang pendidikan ini tidak bisa hanya jadi satu arah dari guru ke murid saja ya. Tentu pelibatan orang tua sangat penting di sini. Intinya di sini saya garis bawahi ada 3 kunci penting dalam pelibatan orang tua. Yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, dan yang terakhir adalah kontribusi. Baik Bapak, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang ada di ruang virtual ini, sesi berbagi praktik baik. Kita sudah ngobrol-ngobrol tadi dengan Bu Yanti dan juga Bu Wahyu. Mari kita ke sesi selanjutnya, sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai praktik baik dan ingin membagikannya, boleh dibagikan di chat Zoom ataupun di ruang YouTube. Mbak Diana. Nah, baik, terima kasih Bu Yanti dan Bu Wahyu atas berbaginya hari ini. Luar biasa. Saya banyak sekali dapat insight nih ya malam ini, luar biasa. Rasanya pengen sekali ke sekolahnya Bu Wahyu gitu ya, ngobrol langsung, melihat langsung bagaimana tuh sekolah di sana dan merasakan langsung gitu ya kontribusi dari orang tua. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Ya, halo Ibu. Oke, mari kita ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan dari Slido. Yang pertama, nah ini ada dari Bu Herawati nih dari SMKN 1 Goa. Bagaimana cara melibatkan orang tua murid dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dalam proses belajar di sekolah? Nah, monggo silakan bisa dijawab oleh Ibu Wahyu. Halo, Ibu Wahyu, apakah masih bersama saya, Bu Wahyu? Ini aja kali itu. Kedengaran nggak, Mama? Kedengaran Bu. Ini juga ada. Halo, Bu Wahyu? Atau mungkin Bu Yanti yang mau menjawab terlebih dahulu? Ini dari sisi Bu Yanti nih ya, gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Herawati. Ya, cara melibatkan orang tua. Kadang kan
nggak semua orang tua gitu ya dari latar belakang ingin sosial, terlibat ekonomi, atau dan baik di dalam berkontribusi. Bagaimana nih pembelajaran di sekolah. cara ibu nih sebagai orang tua untuk mengajak orang tua yang lainnya nih untuk terlibat dalam proses pembelajaran? Iya. Jadi dikarenakan di awal seperti yang saya tadi bilang, bahwa di awal itu sudah ada kesepakatan bersama yang diyakini bersama bahwa kita benar-benar harus mewujudkannya demi keberlangsungan proses belajar anak. Dan di setiap kelas itu selalu ada yang namanya komite kelas, di mana komite kelas itu dibentuk untuk menjempati ide-ide dari orang tua yang lain gitu. Bila ada kendala-kendala dalam proses belajar. Jadi kami selalu berkomunikasi melalui melalui WA gitu kan. Bagaimana nih caranya gitu kan? Misalkan ada suatu kegiatan seperti integrasi gitu kan. Temanya apa? Misalkan Kartini gitu kan. Kira-kira nih di dalam satu kelas ini kan semua sosial ekonominya berbeda nih gitu kan. Otomatis budaya kalau sosial ekonomi udah pasti banyak yang berbeda. Kalau budaya sepertinya sih kalau untuk di Insan Teladan tidak terlalu berbeda ya Bu. Homogen Hampir ya? semua Sunda gitu kan ya, Ya, ya. Jawa gitu. Mungkin kalau sosial ekonomi banyak yang berbeda. Ada yang menengah, kebanyakan sih menengah ke bawah ya. Ya mungkin dengan itu komunikasi yang baik dan didasari dari kesepakatan awal tahun ajaran itu, kita mengomunikasikannya dengan sebaik-baiknya agar bagaimana nih cara kita gitu kan ya, Oke. agar tidak ada ketimpangan gitu dalam pembagian tugas, misalkan kayak seperti integrasi. Di integrasi itu kan meliputi dari siswa TK, SD, SMP, dan tergantung temanya, misalkan temanya Kartini dan semua misalkan diwajibkan memakai baju adat gitu kan, otomatis kan nggak, karena sosial ekonomi yang berbeda, ada yang mampu menyewa. Nanti bagaimana yang nggak mampu menyewa, mungkin ada temannya yang punya bisa meminjamkan, seperti itu Bu. Oke, jadi saling saling berketergantungan positif gitu ya Bu antara sekolah dan Iya, orang tua. Baik, kalau benar. dari sisi Bu Wahyu seperti apa Bu Wahyu? Kak Diana, Ya, Bu Wahyu. tadi suara saya agak hilang Kak Diana. Oh iya, sudah aman tapi sedikit Ya, menggaung. sudah ya. Ya. Jadi Kak Diana, kita itu melibatkan orang tua ya dalam segala kegiatan, duduk bersama, kita bicara bersama. Orang tua itu kita kan tahu ya, sentra pendidikan Gajah Dewantara, di mana anak-anak itu bisa menjadi murid di sekolah, anak di rumah, dan di masyarakatnya. Gitu ya Mbak ya. Kita harus memberikan keterampilan bagaimana supaya terbangun gitu potensinya, proses belajarnya optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka orang tua itu harus ikut andil dan terlibat di dalamnya. Kita tidak pernah kan udah lama tidak ada aturan yang disebut poin, tapi kita lakukan kesepakatan ya Mbak ya, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, kita duduk bersama, kita bincang-bincang. Jadi di sana kita selaras, kita setara, tidak ada yang berbeda. Ini guru, ini orang tua, tidak. Di sana semua sama-sama belajar. Mungkin ada yang Ya.
Mungkin di sini juga ada Ada sedikit yang yang kurang bercerita ya, nih ya dari Ibu Fitri Purbasari, TKIT nih, Bintang Ilmu. Di sini juga ada beberapa program yang melibatkan orang tua. Ayah Bunda bercerita, ada parenting, ada lomba Agustusan. Ini mirip-mirip dengan sekolahnya Ibu Wahyu ya. Jadi memang Oh, pelibatan orang tua itu bisa dilakukan dari awal. Tapi gimana nih kalau misalnya ini udah di tengah-tengah dan ada banyak sekolah yang memang tidak menerapkan kesepakatan di awal nih, Ibu. saya Mbak Diana. Halo, dengar nggak sih? Mbak Diana. Ya, Bu Wahyu. Ayah. Tentunya kesepakatan di awal memang harus sudah dilakukan ya, Mbak. Kalau kita tidak melakukan kesepakatan di awal, tentu orang tua tidak paham peran mereka di sekolah apa, gitu. Jadi mereka mau melakukan apa, ada kebimbangan gitu. Tentunya memang kesepakatan awal harus dimulai dan ini sangat penting. Lalu bisa kita rumuskan, kita baru dari sana kita bisa merancang kira-kira program atau kegiatan apa yang pas dan cocok untuk keluarga, orang tua, murid. Oke, jadi ada asesmen awal gitu ya. Ada asesmen awal untuk anak, untuk orang tua, sehingga bisa merancang dan mengakomodir setiap potensi dan juga kebutuhan muridnya gitu ya. Baik, kita akan ke pertanyaan yang kedua. Ya, suaranya kecil banget ya Allah. Nah, ini pertanyaan kedua ini dari email Dazi, bagaimana menghadapi orang tua yang sulit mengutarakan ide-ide pada forum atau rapat kolaborasi pihak sekolah dan keluarga. Dan yang satunya lagi ini dari anonim, bagaimana cara mengakomodasi banyaknya kepentingan atau ide-ide masing-masing dari orang tua murid. Gimana nih Bu Wahyu nih? Untuk menghadapi orang tua yang sulit mengutarakan ide-ide pada forum-forum rapat kolaborasi, pihak sekolah melakukan pendekatan bisa melalui aplikasi. Misalnya, kita bisa pakai WA atau kita menghubungi by phone langsung gitu. Apa sih, ada masalah apa? Ada kendala apa? Atau Ibu apa yang mau Ibu sampaikan? Mungkin kalau bertemu langsung ada orang tua yang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Itu. Ya, terus Dikatakan tidak ada waktu, tidak ada waktu gitu ya melibatkan diri gitu di sekolah. Iya. Kemudian kan lihat karakteristik tadi ya Mbak ya. Lingkungan menengah ke bawah dengan pendidikan yang ya SD gitu. Jadi tentu saja kemampuan untuk berkomunikasi itu agak sulit. Jadi komunikasi dua arah itu diperlukan sekali untuk membangun keterlibatan orang tua di dalam satuan pendidikan. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi banyak kepentingan atau ide dari masing-masing orang tua murid. Nah, ide-ide ini kita tampung, kita dengarkan, ya, kemudian kita tampung, kita cari, nggak semua, tapi tidak semua juga ide-ide dari orang tua ujuk-ujuk kita langsung kita laksanakan ya gitu, tidak, tetapi kita tampung, kita cari urgensinya ya, urgensinya ada, bagaimana dampaknya kepada peserta didik atau murid-murid kita. Kalau itu, bila itu tidak dilakukan maka berdampak kurang baik, maka itu segera kita prioritaskan. Begitu Mbak Diana. Oke, jadi pihak sekolah melakukan pendekatannya itu secara individu ya kalau untuk pihak-pihak yang memang susah mengutarakannya. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga.
yang ada di slide. Yang mana ya? Oh, Ini dari Nurul Aminatuz Zuriyah dari SMKN 1 Sampang. Saya guru di daerah yang mana anak-anak yang bersekolah di tempat saya jauh dari orang tuanya, kebanyakan dirawat oleh nenek kakeknya. Bagaimana cara agar dengan mudah melibatkan orang tua sebagai mitra sekolah? Nah, ini yang dititipkan ke wali nih, bagaimana caranya nih Wahyu nih menjalin komunikasi atau melibatkan orang tuanya nih? Wahyu suaranya masih mute. Mohon maaf Wahyu, suaranya masih belum keluar. Oke, ya, udah. oke sudah. Ya, karena orang tua adalah mitra dalam proses pembelajaran murid, dan untuk sampai pada tujuan pendidikan dan tumbuh kembang anak, ini benar harus didukung oleh semua masyarakat sekolah. Jadi kalau dia tinggal sama nenek kakeknya, kalau di sekolah kami, kita kan tadi parenting kita sangat kuat. Lakukan parenting. Waktu parenting, ya, kita itu ajak orang tua bagaimana, kan nggak, kalau nenek pasti tentu tidak punya kemampuan untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran yang di sekolah, ya, pelajaran di sekolah. Tapi paling tidak dengan adanya parenting tadi, maka seorang nenek atau kakek, ya, dapat paling tidak dapat memfasilitasi cucunya atau anaknya untuk belajar dengan baik di rumah. Oke, Begini jadi pelibatannya kalau Ibu ya. Nurul, ya, Ibu Nurul, misalnya seorang nenek atau kakek yang telah mendapatkan pelatihan, paling tidak dia bisa mengatasi masalah belajar anak-anak atau cucunya di rumah. Dia tidak bisa melakukan bantuan menyelesaikan materi, tapi dia mendukung, memberikan motivasi yang kuat kepada anak atau cucunya. Dengan apa? Dengan hal kecil yang bisa dia lakukan. Misalnya dengan nenek lakukan, misalnya, oh ya, cucu saya atau nenek atau anak saya sukanya pisang goreng waktu belajar. Nah, sang nenek sudah menyiapkan es teh manis dan pisang goreng itu. Tentunya kan tertarik ya, sehingga anak atau nenek termotivasi untuk mau belajar. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi meskipun ini dengan wali gitu ya, mereka tetap dilibatkan ya, dengan tidak memutuskan komunikasi dengan orang tua kandungnya juga, tetapi juga Betul. melibatkan walinya juga. Wah, luar biasa sekali ya ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini, sebelum kita ke sesi tanya jawab yang ada di chat room, kami akan memutarkan sebuah video agar Bapak Ibu guru hebat di sini bisa terbayangkan ya kegiatan apa sih yang terjadi di sekolah SMP Insan Teladan. Baik, kita akan lihat videonya. Oke, bisa mungkin sambil diceritakan, Bu Wahyu. Ini kegiatan apa nih, Bu Wahyu atau Bu Yanti nih? Iya, ini kegiatan di dapur, Mbak Diana. Ini orang tua yang piket masak pada hari itu. Mereka bergabung dari sekolah TK, SD, SMP kalau piket masak ya. Karena untuk pelayanan anak diperlukan tenaga yang begitu banyak. Karena jam 12, begitu anak-anak istirahat makan siang, mereka sudah antri di depan kantin itu dengan membawa piring, perlengkapan makan dari rumah mereka. Nah, tadi itu mereka pagi itu kita aktivitasnya setelah kegiatan pagi, ya doa pagi, kemudian kita guru-guru storytelling,
kemudian kita bernyanyi-nyanyi gitu kan. Kemudian anak-anak ada waktu untuk minum susu hangat yang dibuat oleh orang tua tadi tuh Mbak Diana. Oke, Gitu. oke. Nah, Luar biasa setelah ya. itu siangnya mereka makan siang. Tadi di waktu pembuatan susu itu ada kertas bungkus susu yang dilap ya, yang dibersihkan oleh orang tua yang lainnya. Karena apa? Di tempat kami karena kita sedang juga mempersiapkan masuk sekolah IWT tingkat nasional. Jadi semua sampah dapur diolah oleh orang tua sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Oke. Tugas mereka masing-masing. Ya, Oke. jadi Iya. sayuran dimasak, sampahnya diolah menjadi pupuk, Luar biasa. kulit susunya itu buat ekobrik gitu Mbak Dian. Oke. Jadi ini memang pure orang tua yang dengan ridho ikhlas gitu ya, terlibat Iya, langsung di sini. Kalau lihat di udah ini video luar dapur mereka biasa. itu tadi. Iya, ada yang masak ya, ada yang bersih-bersih juga. Nah, ini siapa Mereka nih? mereka Sedang udah apa anggap itu nih? rumah mereka sendiri, itu dapur mereka. Nah, ini ada kegiatan P5. Tadi itu P5. Oh, ini balik lagi ke susu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu guru hebat bisa terbayang ya. Jadi di sekolah ini benar-benar orang tua ini dilibatkan untuk berkontribusi dan juga belajar ternyata ya di sini. Tadi saya lihat mungkin kalau saya sebagai orang tuanya jadi saya juga tahu gimana tuh cara mengolah sampah menjadi gambar yang bermanfaat. Jadi bukan hanya anaknya di sini yang bisa bisa belajar tetapi orang tuanya. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di chat room. Baik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan. Oke. Nah, ini pertanyaan dari live chat nih untuk Bu Wahyu dan Bu Yanti. Bagaimana nih menanggapi orang tua yang sibuk bekerja untuk melengkapi segala kebutuhan anaknya, tetapi tidak dilatar belakangi kedekatan dengan masing-masing anaknya, sehingga tidak ditemukan kolaborasi yang diharapkan. Banyak orang tua yang hanya mengandalkan guru di sekolah maupun guru les untuk mendidik anaknya tanpa campur tangan lagi. Bagaimana nih Ibu memandang tentang masalah yang seperti ini? Ini dari Bu Yanti deh, boleh deh. Halo Mbak, Ya, ya bagaimana menanggapi orang tua yang sibuk bekerja? ya. Ya, Ini itu kalau sebagai ada rekan ya, ya, rekan-rekan sesama orang tua gitu yang sibuk sehingga tidak ada chemistry gitu mungkin ya sama orang tuanya. betul. Bagaimana nih sebagai Bu Yanti sebagai partner orang tua nih dalam menghadapi atau bagaimana cara mempersuasi orang tua tersebut nih? Iya, banyak orang tua yang mengandalkan guru sekolah gitu ya, atau mengandalkan guru les. Eh, itu amat sangat kurang tepat ya menurut saya, karena biar bagaimanapun eh, pendidikan anak itu guru pertama itu orang tua kan. Nah, bagaimana menanggapi orang tua yang sibuk bekerja untuk melengkapi segala kebutuhan anaknya, tetapi tidak dilatar belakangi kedekatan dengan masing-masing anaknya. Amat sangat disayangkan kan ya Bu menurut saya, karena biar bagaimanapun kedekatan orang tua diperlukan untuk anak gitu ya, untuk untuk tumbuh kembang dalam proses belajarnya, sehingga membentuk jati diri si anak itu sendiri. Orang tua tuh sebenarnya anaknya mau jadi seperti apa gitu kan. Harapan orang tua kan semuanya mengharapkan anaknya lebih baik dari orang tuanya. Bukan cuma secara ekonomi, tetapi juga tumbuh kembangnya, pola pikirnya, karakternya. Itu benar-benar harus dibentuk dengan adanya keterlibatan orang tua secara langsung. Kalau misalkan banyak orang tua yang menitipkan anaknya kepada orang lain, otomatis kan anaknya lebih dekat dengan pengasuhnya daripada orang tuanya. Eh, Itu sih menurut saya, karena saya pribadi, ya mungkin karena saya sendiri yang langsung mengurus anak-anak saya, bisa Oke. dibilang saya Jadi juga memang ya, orang tua tunggal gitu ya. Jadi oke. saya menyayangkan sekali orang tua yang
terlalu mengandalkan guru karena itu pola pikir yang amat sangat salah gitu menurut saya gitu. Itu didapat dari parenting juga ada mungkin ya Bu Betul. Yanti, lebih Betul. lebih ke arah membimbing orang tuanya, penyadaran gitu ya, Benar, penyadaran benar, orang benar. tuanya bagaimana Menyadarkan, pentingnya membuka ya. Dari hasil parenting itu orang tua bisa apa ya? Karena diberi materi, pengarahan gitu kan, ilmu-ilmu baru gitu. Sehingga orang karena eh, seringnya kita parenting karena kan rutin gitu kan, sebulan sekali, bahkan bisa sebulan 2 kali bila ada parenting-parenting yang sifatnya global gitu kan, yang bukan sifatnya membahas apa perkembangan anak misalkan. Dan itu membuka wawasan orang tua, termasuk membuka hati orang tua secara tidak langsung gitu. Jadi lebih peduli orang tua terhadap perkembangan belajar si anak baik di sekolah maupun di rumah dengan turut berperan serta melibatkan diri dalam setiap kegiatan di sekolah. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi memang adanya parenting ini sangat membantu sekali gitu ya, penyadaran para orang tua agar ikut hadir, ikut andil ya, melibatkan diri dalam perkembangan anak-anaknya. Baik, kita akan selanjutnya ke pertanyaan yang kedua yang ada di live chat. Nanti untuk pertanyaan secara langsung akan diberikan kesempatan. Kita bacakan dulu dari Ibu Cici Winarti. Orang tua di sekolah kami berlatar pendidikan rendah, kurangnya kepedulian terhadap pendidikan anak. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut? Bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan terhadap orang tua siswa? Ini bisa dijawab oleh Bu Wahyu nih, Bu Wahyu. Oke. Baik, Diana, orang tua di sekolah kami berlatar belakang pendidikan rendah dan kurangnya kepedulian terhadap pendidikan anak. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut? Bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan terhadap orang tua siswa? Ya, Mbak Diana, lagi-lagi komunikasi. Bangun komunikasi yang baik, bangun hubungan baik dulu dengan orang tua. Setelah terbangun hubungan baik itu, maka akan terjadi komunikasi positif dua arah. Kalau itu orang tua sudah mau diajak bicara, lalu kita masuk ke dunia mereka. Kalau kita sudah diterima di dunia mereka, kita hantarkan dunia kita pelan-pelan. Gitu, Mbak Diana. Nah, setelah itu terjadi, maka akan terjadi sebuah kolaborasi yang baik. Kalau orang tua sudah mau berkolaborasi, maka dia akan berkontribusi dengan sendirinya. Kembali lagi setelah ia merasa, oh dia udah paham, ternyata pendidikan itu penting. Kemarin dia cuek gitu. Ada sih Mbak Diana pemikiran yang ngapain sekolah tinggi-tinggi, di sini juga dulu pernah ada. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga cuma di dapur gitu. Kan? Nah, paradigma ini harus dihilangkan. Sekarang karena pendidikan itu sudah pendidikan itu udah kebutuhan buat anak-anak gitu. Untuk mempersiapkan masa depan mereka. Nah, tadi setelah kita sudah berkolaborasi dan mereka sudah mau berkontribusi, maka akan tumbuhlah rasa memiliki, sense of belonging. Itu kalau sudah dimiliki, sudah melekat, itu semuanya sudah mudah, Mbak. Maka akan harapan kita, tujuan kita untuk anak-anak kita memaksimalkan proses belajar dan tumbuh kembang anak-anak pasti berhasil, insya Allah. Nah, di sini selain itu juga kita pendekatan dengan kasih sayang. Kita PNK yang 55 nilai tadi kita hadirkan, kita melayani mereka dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelembutan. Pasti dengan rasa empati yang tinggi, ya. Lihat ekonominya, latar belakang mereka, kita berempati, simpati, mereka akan mendekat, mereka akan merubah, mereka akan berubah, gitu Mbak, insya Allah.
Oke, luar biasa ya. Jadi pendekatannya lagi-lagi ke komunikasi. Jadi intinya sebenarnya bukan tidak penting ya, tidak masalah latar belakang pendidikan itu rendah atau tinggi orang tua, tetapi lebih kepada rasa empati dan penyadaran gitu ya, supaya ada rasa memiliki dari orang tua Iya. agar terlibat gitu. Baik, kita akan ke pertanyaan langsung, ke pertanyaan live. Bagi Bapak Ibu guru yang akan bertanya secara langsung boleh raise hand. Di sini kalau saya lihat sudah ada beberapa orang yang raise hand. Oke. Sini sudah ada Pak Irfan Rodriguez. Oke, Pak Irfan, apakah hadir di ruang ini? Halo, Pak Irfan. Pak Irfan. Oke. Oke, mungkin kita berpindah ke Pak apa ini? Pak Andri Vitus. Pak Andri Vitus, halo. Halo, selamat malam Ibu. Oke, selamat malam Bapak. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, Baik, silakan Bapak, apakah ada pertanyaan ini untuk Bu Yanti dan Bu Wahyu nih? Pasti masih penasaran nih ya. Silakan terima Bapak. kasih. Luar biasa untuk materinya malam ini memberikan pencerahan kepada kami yang di pelosok negeri ini. Salam kenal Ibu Wahyu dengan Bu siapa yang satu, maaf saya lupa. Dan juga host, juga teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Saya dari NTT Ibu, Flores NTT, Kabupaten Manggarai. Menarik sekali materi yang disampaikan dengan pemaparan beserta dengan video yang bersama kami kita simak tadi. Jujur, saya kagum dengan terobosan-terobosan yang dilakukan di sekolah Ibu tadi, Ibu Wahyu dengan temannya. Satu hal yang membuat saya bergumam tadi, ketika keterlibatan orang tua itu, di sini saya melihat bahwa keterlibatannya itu sungguh-sungguh kalau dibilang rata-rata sudah lebih di atas rata-rata Ibu. Kemana? Karena kita tahu bahwa sekarang sejak 2018 kemarin itu tahun Kemendikbudristek menegaskan bahwa tidak adanya pungutan kepada peserta didik di setiap satuan pendidikan. Tetapi di sekolah Ibu masih ada kegiatan-kegiatan yang keterlibatan orang tuanya sangat ini. Saya berpikir bahwa Allah ini harus patut dijadikan contoh sekolah yang seperti ini. Mohon kalau boleh bagikan kepada kami tips itu kira-kira bagaimana sehingga orang tua itu betul-betul berkolaborasi dengan sekolah, mereka merasa memiliki bahwa inilah kami yang sesungguhnya, bahwa kami juga bagian dari sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak kami, karena masa depan negara dan bangsa ini adalah ada di anak-anak mereka. Kalau seandainya orang tua sadar seperti ini dari pelosok negeri, pasti sekolah akan baik. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Andri itu. Saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bu Wahyu. Gimana nih tips and triknya supaya para orang tua ini bisa merasa mereka itu memiliki gitu, sehingga keterlibatan mereka itu bisa sangat all out gitu ya di sekolah. Silakan Bu Wahyu. Ya. Baik, Bu Diana, terima kasih Bapak atas apresiasinya kepada sekolah kami. Itulah kami. Apa sih yang kami lakukan, pendekatan apa? Kita cuma di awal mendengarkan. Terkadang kita hanya mau didengar, tapi sekolah kami selalu mendengar apa yang disampaikan, baik itu berita bahagia, berita-berita yang mungkin keluhan, kita dengarkan. Bahkan sampai orang tua merasa bahwa saya itu ternyata berharga, saya itu dihargai, ada harganya loh saya, gitu. Nah, setelah kita mendengarkan dalam kondisi tertentu, kita baru menyampaikan dan mereka orang tua menjadi pendengar yang baik. Setelah itu terjadilah jalinan
setelah terjadi jalan komunikasi yang baik, maka orang tua otomatis ya dengan sendirinya, karena orang kalau merasa dihargai, bagaimana ya Mbak Diana ya? Orang Iya, kalau kita betul. sudah merasa dihargai, terus dia pasti akan terus mendekat, gitu, tidak akan jauh dari sekolah insan teladan. Terus yang terpenting adalah komitmen di awal, Bapak. Waktu kita PPDB menjaring data dari dokumen peserta didik dan orang tua, dokumen pribadi, itu yang kita jadikan acuan kita untuk mengenal profil orang tua dan peserta didik kita. Lalu kita lakukan komitmen bersama untuk melaksanakan program-program sekolah. Perlu diketahui juga, Bapak, Mbak Diana, dan teman-teman guru hebat, sekolah kami sekolah tidak berbayar. Kami menyadari bahwa education not for sale. Education for share. Jadi jadi kita berikan semua untuk orang tua dan anak-anak. Tugas mereka hanya belajar. Kita melayani, guru-guru di sini melayani, dan kita untuk orang tua yang tadi kita membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka bisa datang berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Waktu masuk di depan gerbang kita menyambut anak-anak dengan sapa pagi kita di pintu gerbang, ada orang tua yang sudah merapat, bercerita, misalnya, Bu, maaf, kaos kaki anak saya bolong, saya belum sempat. Gitu. Loh, itu kan mereka harus didengar. Oh, nggak apa-apa. Itu kekhawatiran mereka ketika di sekolah nanti, oh, gurunya lihat, kemudian lo kenapa nanti anaknya merasa, dia tidak nyaman lagi ada di sekolah mungkin. Nah, dari situ, kalau udah terbangun komunikasi dua arah yang baik, itu semua masalah bisa diselesaikan, karena di sekolah kita tidak ada masalah, kita udah menganggap kita tidak pernah punya masalah. Sesuatu yang terjadi yang berbelok sedikit itu adalah tantangan untuk kami selesaikan. Bapak. Oke, jadi merubah kendala menjadi tantangan gitu ya menghadapinya. Di sini ada dua kata yang dua kalimat yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah always listening, always understanding gitu ya, mendengar. Dan yang keduanya adalah education not for sale, but for share. Oke, luar biasa sekali. Begitu Pak Edo, Pak Andi ya, Pak Andri Vitus, jawaban dari Ibu Wahyu. Selanjutnya di sini sudah banyak sekali nih yang angkat tangan. Saya persilakan kepada Pak Jo Sinaga nih yang ingin berbagi ataupun bertanya kepada narasumber kita yang hadir di sini. Pada Pak Jo, saya persilakan. Halo, Pak Jo, masih belum ada suaranya, Pak. Terima kasih. Saya dari kampung ini ya. Ini saya pikir cukup menarik dari pemaparan dari narasumber. Cuma seperti yang kita tahu, beda daerah kan beda kebutuhan, beda konteks kan seperti itu. Dulu saya sangat tertarik dengan KTSP ya. Pak, yang saya lihat akhir-akhir ini kayaknya K13 ini rada-rada udah agak melenceng. Nah, yang saya ingin tahu seperti ini. Kalau di sekolah saya, setiap tahun itu selalu ada parents meeting, pertemuan orang tua, kan, seperti itu. Nah, kadang kita melihat data ya, profil anak sama profil orang tua, kebetulan di sekolah negeri, umumnya di kampung itu kan dari kalangan orang tua yang menengah ke bawah. Itu seperti itu pasti tuh, kalau orang tuanya punya duit, pasti dia bikin di sekolah swasta yang hafid, kan, seperti itu. Cuma yang saya lihat, di sekolah saya itu kebutuhan anak itu berbeda-beda ya, kebutuhan belajarnya. Nah, jadi dari dukungan orang tua tadi udah ada parents meeting ya setiap tahunnya. Jadi saya menemukan ada beberapa anak ini yang kenakalannya luar biasa. Bahkan orang tuanya sudah menyerah kan seperti itu. Nah, jadi kadang kebetulan saya aktif di guru penggerak ya. Kebetulan saya fasilitator, salah satu fasilitator di situ.
yang saya lihat itu ketika orang tua itu sudah menyerah, dan kami juga guru sudah melakukan segitiga restitusi gitu, udah banyak lah bagaimana supaya anak ini bisa mengikuti ritmenya sekolah kan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kendala di situ ketika nanti anak ini sudah kelewat batas, sudah bisa, bahkan kami sudah menyerah. Kalau biasanya kalau yang indah itu kalau gurunya menyerah, anaknya bandel, kasih ke psikolog gitu kan. Di kampung mana ada psikolog kan nih gitu. Bahkan guru BK-nya juga nggak ada kan gitu. Guru konselingnya nggak ada juga. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menghadapi ini? Kita sudah melakukan maksimal apa yang bisa kita lakukan, udah kita lakukan segitiga restitusi, bahkan kita bikin surat undangan untuk membicarakan masalah anaknya, orang tuanya nggak datang. Udah give up dia orang tuanya. Jadi yang saya tanya, bagaimana nih kita supaya bisa menjalin kolaborasi ini? Kebetulan di kampung saya kan adat itu lebih mana kita bertutur sapa selalu dengan lingkungan adat gitu kan. Jadi yang kesulitan ini ada beberapa siswa yang saya temui itu orang tuanya nggak mau kolaborasi seperti itu, bahkan nyerah. Nanti kalau kami keluarkan, kami yang nggak mengundurkan diri, ada lagi nanti program anak tidak sekolah itu. Tentu kalau Bapak Ibu tahu anak tidak sekolah itu kan harus kita jemput lagi kan gitu kan. Nah, disinilah dilemanya sehingga waktu kita habis berputar-putar untuk itu. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita menghadapi itu. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jo atas pertanyaannya. Pertanyaannya nih, bagaimana nih tantangan ya? Ini sebenarnya bukan masalah, kita lihatnya sebagai tantangan. Kalau menemukan nih anak yang memang apa ya, kita katakan luar biasa gitu ya aktifnya, sehingga orang tuanya pun menyerah, bahkan guru-gurunya pun ingin menyerah nih. Gimana nih Bu Wahyu menyikapi dan cara kolaborasinya gimana nih untuk biar anak ini kembali on the track gitu? Baik, Pak Jo, salam kenal. Pak Jo, sepakati dulu Pak Jo. Kalau Pak Jo bilang, wah anak kamu udah nakal banget, orang tua udah nyerah. Kayaknya di mana-mana ketika ada permasalahan anak-anak, kita panggil orang tua, jawabannya akan sama Pak. Anak itu sama seperti orang tuanya, orang tua sama seperti anak, gitu ya. Jadi saya udah nyerah Bu, susah dibilanginnya, gitu. Oke. Tapi kita samakan dulu persepsi Bapak. Kalau kami di sekolah, melihat anak-anak kami yang agak agresif, kita tidak akan bilang anak-anak itu nakal. Karena ucapan adalah doa. Jadi kita selalu bilang, anak-anak kita unik. Dari sekian yang unik, ada satu yang spesial misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini tidak menjadi beban bagi guru bahkan sekolah. Berikan Bapak kepercayaan kepada anak yang spesial tadi, anak yang Bapak anggap unik tadi, tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab berat buat ukuran mereka ya. Kalau buat kita, coba kita pantau sambil kita memantau Bapak. Si tanggung jawab misalnya di kelas, suka ribut, mengganggu, maka beri tanggung jawab ya sebagai, kalau ketua kelas kan kita di awal masuk sekolah sudah dibentuk ya Pak ya. Tapi di tengah perjalanan kira-kira oh ada anak yang harus kita tangani. Jadi tanggung jawab ya, kamu yang harus melaporkan siapa ya teman-teman di kelas yang lalai pada piket-piket kelasnya. Kira-kira siapa ya yang suka nggak ngerjain PR. Gitu. Nah, dia kan malu Pak ketika dia diberi tanggung jawab seperti itu. Dia bilang, oh si A nggak mengerjakan dia laporan. Terus kita tanya, kamu bikin nggak ya? Enggak Bu, lain kali kamu buat baru dia kan lain terus berikutnya dia akan malu Pak. Ketika dia melaporkan temannya, pasti dia udah sebelum saya maju laporan bahwa dia berisik, saya tidak boleh berisik itu di kelas dulu gitu. Semoga bisa, semoga bisa Pak. Oke, jadi diberikan tanggung jawab katanya Pak Jo. Iya. Jadi dibikin aja tuh dia jadi polisi sekolah. Polisi kelasnya. Ya, Kelasnya. benar spesial ya, karena memang karakteristik murid-murid itu memang berbeda-beda mungkin ya Pak Jo. Mungkin nanti bisa dicoba nih trik dari Bu Wahyu nih ya.
Senang loh, Ya. senang loh Pak Jo. Kita jadi guru tuh senang, kita apa ya? Tiap hari kita ketawa, tiap hari kita happy bersama anak-anak. Kita bawa happy Ya, aja. jadi ini ya, mungkin tanggung jawabnya itu menjadi dihukum oleh penghargaan mungkin seperti itu ya, agar Menghukum ya, dengan penghargaan. ya, menghukum dengan penghargaan supaya anaknya Ya. lebih bisa bertanggung jawab, tetapi Nah. dia juga tidak merasa dikecilkan gitu. Mungkin itu Betul. Pak Jo. Terima Dia kasih merasa Bu Wahyu. berharga. Oke, mungkin satu orang penanya lagi. Dari tadi sudah bapak-bapak. Ibu, Ya gimana Pak Jo? izin sebentar saya tanggapi. Oke. Kalau masalah itu, Ya. saya wali kelasnya juga. Kebetulan saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya sudah lakukan segitiga restitusi, ya. Bahkan kesepakatan keyakinan kelas itu sudah, positifnya juga sudah. Cuma mungkin konteksnya ketika anak ini namanya di kampung, dari rumahnya ke sekolah it takes about 30 minutes up to an hour, 1 jam lah jalan dari kampungnya ke situ. Nah, kita sudah kasih itu semua seperti yang Ibu Wahyu tadi bilang, ya kita sudah kasih tanggung jawab sebagai apa ya, sebagai pengurus kelas. Nah, cuma yang jadi masalah ketika dia pulang sekolah, dia ikut kerja cari duit, ya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang keluarga. Kebetulan keluarganya juga yang broken home gitu, orang tua bermasalah. Jadi dia kadang dalam 1 minggu itu 7 hari, dia nggak datang ke sekolah 3 hari seperti itu kan. Kalau kita tanya dia, oke sir, saya mau datang gitu kan, ke sekolah baik, nah gitu. 1 minggu kita lihat ada perubahan, minggu kedua udah balik lagi dia. Nah, jadi fokus dari kami guru seperti itu, fokusnya jadi ketika kita masuk kelas, kita bikin lesson plan-nya seperti ini, dia tuh enggak, dia jadi cenderung pengganggu di ruangan kelas itu. Nah, jadi sementara kalau kita bilang tadi tidak ada kekerasan kan, sebetulnya baik verbal sama fisik, kita bikin segitiga restitusi tadi, kita tahu masalahnya. Kadang-kadang kalau saya jadi anak ini, mungkin saya nggak mau sekolah lagi kan gitu jadinya. Betul. Nah, jadi empati kita sama dia, kalau pas saya ini mungkin nggak sekolah lagi kan seperti itu. Cuma dia masih mau datang sekolah seperti yang saya bilang tadi, dalam 1 minggu dia datang 3 kali gitu kan. Jadi ini juga berpengaruh buruk sama teman-teman yang lain. Kok dia pasti kan gitu. Keadilan sosialnya mana kan, nggak adil deh. Kalau dia kok diperlakukan seperti ini, kalau dia terlambat kok konsekuensinya beda gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini lumayan banyak saya temukan. Kalau dengan kata lain, kesiapan anak itu di kelas dari orang tuanya enggak. Karena kita temukan, kita tanya, yang sarapan pagi berapa orang kan seperti itu kan. Mungkin setengah juga belum tentu kan gitu. Makanya ada program kami itu sarapan pagi sehat, dan Batak D-nya makan-makan khas Batak, mungkin itu cukup membantu yang enggak sarapan pagi. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bingungkan gitu kan, harusnya kalau pemerintah serius kan gitu kan, harusnya guru BK tiap sekolah itu kan ada guru konselingnya. Kita nggak perlu psikolog kan, karena udah ribet banget urusannya itu kan gitu. Jadi yang saya tanyakan tadi, kalau disitulah kebingungannya tadi, Ibu kasih solusi tadi, kasih tanggung jawab, itu sudah kami berikan. We have done with that. Nah, jadi bagi saya itu, kalau dibilang tadi aktif, enggak, kita memang justru itu kenakalan. Dia merokok, dia bergabung sama yang lain kan, anak-anak yang lain namanya di kampung kan melapor itu, Pak si Anu merokok, ini segala macam kenakalan itu kan disebut juga di kampung. Kita undang orang tuanya nggak mau, bahkan udah nyerah kan gitu. Nah, itu dilema-dilema yang sering kita temui. Jadi nggak perlu kita kasih bahasa lebih aktif, terlalu hiperaktif, enggak. Ini memang kenakalan, kejahatan itu udah tipis itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Sedikit menanggapi Bapak, mungkin perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut mungkin ya, siapa tahu emang anaknya mungkin tunalaras gitu. Karena kan itu berbeda ya, kenakalan dengan tunalaras itu kan berbeda ya Pak ya, butuh ada pemeriksaan khusus. Iya, mungkin begitu. Mungkin satu orang penanya lagi, dari tadi bapak-bapak nih ya, mungkin saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu nih, tadi ada yang sudah
raise hand. Ibu siapa tadi ya? Bentar, ini tidak nampak. Oke, Ibu Rahma Bu Rahma, apakah hadir? Halo, Ibu. Halo, Ibu Rahma. Oke, mungkin barangkali tidak ada di ruang virtual ini. Bagaimana dengan Ibu Ismawati? Ibu Ismawati? Halo. Halo, Bu Ismawati. Oke, tidak ada jawaban. Mungkin saya ke Oke. Oh, bukan Bu Rahma mungkinnya ini Pak Rahman berarti ya. Mohon maaf. Ya, silakan Pak Rahman. Oke, makasih Bu. Izin perkenalkan saya Rahman Sadawa, Bu. Ini saya berasal dari pelosoknya Indonesia ini, Bu, dari Kabupatennya Selatan dan pelosoknya lagi di Kecamatan Beronado. Makanya saya bikin nama saya itu Rahman Sadawa Beronado, Bu. Kami di daerah yang sangat terpencil, daerah 3T, Bu. Jadi dari apa tadi yang disampaikan oleh narasumber dan teman-teman di dalam ruang Zoom ini, barangkali itu sangat menginspirasi saya dan kami di sekolah untuk bisa mengimplementasikan dan meniru ke depan apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber ini. Cuman yang menjadi kendala bagi kami ini, Bu, karena kami ini daerah yang sangat tertinggal, daerah 3T. Siswa kami saja kalau ke sekolah, Bu, itu bolak-balik pulang pergi mereka itu bisa perjalanan mereka itu bisa mencapai 5 kilo, Bu. 5 kilometer, Bu. Jadi pulang pergi mereka setiap hari menempuh jalan kaki itu 10 kilo. Jadi barangkali kalau kami di sekolah itu ya sangat apa sekali dalam melakukan berbagai pembelajaran, kasihan dengan mereka karena memang capek di jalan, udah capek, udah pada berkeringat segala macam. Nah, itu masalah di sekolah, Bu. Kami di sekolah ini juga sangat ini ya, prihatin sekali, Bu. Kami pun mengundang orang tua di sekolah kami ini kadang-kadang, dan bukan hanya kadang-kadang, memang ini orang tua itu kurang peduli dengan keadaan anak-anaknya. Kenapa? Karena memang juga kondisi orang tuanya ya sungguh ekonomi yang sangat terpuruk. Ya. Kita pun undang di sekolah, Bu, nggak mau datang. Katanya itulah kami sekolahkan anak di situ, biarlah bapak ibu guru di sana yang membimbing mengarahkan mereka. Jadi kalau saya bilang bahwa mereka sangat tidak peduli dengan keadaan anak-anak mereka. Jadi kami pun di sekolah kadang-kadang kalau kami rapat di sana membahas masalah itu, ya kadang-kadang kami anggap lumrah saja, Bu. Bagaimanapun kami sudah undang, kami sudah malah pun kami datang ke rumah untuk orang tua itu supaya bisa berkolaborasi bila misalnya ada undangan itu mau datang. Ya katanya, bagaimana kami mau datang, Pak? Ini kami kalau nggak kerja kami hari ini apa yang kami makan nanti, Pak? Itu, Bu. Jadi mohon solusinya ini, Bu. Bagaimana sih sikap kami di sekolah untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Rahman, bagaimana nih menyikapi atau memberikan solusi bagi orang tua yang ada di sekolah Pak Rahman, mengingat jarak waktu tempuhnya aja udah 10 kilo nih Bu, Ya. untuk bisa parenting gitu ya, Ya. atau mau melibatkan diri. Baik, Pak Rahman, berarti sebelum saya menjawab, saya akan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya dan teman-teman di sini yang begitu udah, maksudnya ya udah, kalau tadi dengan Pak Rahman itu 10 kilometer, kalau udah sampai sekolah capek Pak Rahman, untuk belajar saja ya mau datang ke sekolah aja udah luar biasa.
kita udah harus menghargai itu. Terus kalau di sekolah kami misalnya kita udah kegiatan banyak gitu, mungkin kita bisa melakukan pembelajaran outdoor. Kalau di sekolah kami Pak ya, kita akan melakukan pembelajaran outdoor. Mereka mengeksplorasi, mereka mengamati lingkungan sekolah, diberikan kelompok kerja, misalnya seperti belajar tentang berkarya seni untuk perubahan. Maka kamu identifikasi apa ya yang kira-kira menjadi tantangan kamu untuk misalnya saya pengen sekolah kita bersih. Terus apa yang menjadi tantangan? Oh, masih adanya bungkus permen, biasanya suka itu kan. Mereka identifikasi, mereka temukan itu. Berarti mereka harus gimana gitu. Jadi biasanya kalau lihat anak-anak seperti itu di sekolah kami, kita tidak langsung belajar di kelas, mereka belajar outdoor. Dan pentingnya pagi, waktu doa pagi, kita ikuti dengan kegiatan ada yang namanya storytelling yang kita lakukan oleh guru secara bergiliran sambil kita memotivasi anak-anak. Kita cerita nih, misalnya minggu ini temanya kasih sayang, minggu besok temanya semangat belajar, minggu besok lagi apa gitu, kita cerita seperti itu dan guru itu bergantian. Anak-anak itu senang. Terus mereka oh iya, oh berarti apa yang bisa kamu ambil, nilai-nilai apa yang bisa kamu ambil dari cerita kita. Nah, mereka sedikit sih Pak, itu ada perubahan dengan kita duduk hening, berdoa, kemudian dengan storytelling, bernyanyi, bercerita, itu akan mengembalikan semangat belajar mereka. Tadi perjalanan udah jauh banget, udah sampai di sekolah, ya kita doa, terus kita happy-happy dulu baru belajar. Itu kayaknya mungkin bisa diterapkan nih Bapak, mungkin. Itu yang kita terapkan di sekolah setiap harinya. Dan untuk orang tua, pada PPDB, selain mengumpulkan data dan mengisi data, kita lakukan juga Bapak home visit, kunjungan ke rumah. Bagaimana status ekonomi mereka ya. Kemudian sama waktu wawancara, kita tahu motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan kepada orang tua dalam melibatkan mereka dalam program-program sekolah. Seperti misalnya ada orang tua di sini yang petani, petani rumput. Maka di sekolah kami jadikan sebagai ketua pokja kebun. Di satu waktu orang tua itu sebagai narasumber, dong kasih materi dalam parenting atau dalam pertemuan orang tua untuk menyampaikan bagaimana cara menanam rumput. Nah, orang tua itu akan merasa dia dihargai dan dia berharga. Dia dihargai, dia berharga, dan dia akan datang lagi dan dia akan lagi Bu, kapan lagi Bu? Gitu Bapak. Iya. Jadi penyadaran orang tuanya gitu ya Bu. Memang kita tahu ini memang menghadirkan kesadaran. Baik, mungkin ini sesi terakhir untuk pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Wahyu untuk memberikan satu closing statement-nya dan juga kepada Ibu Yanti. Mangga, silakan. Oke. Dengan kolaborasi yang baik dan positif antara satuan pendidikan dengan keluarga ini sangat diperlukan. Komunikasi dua arah sehingga tercipta kolaborasi. Dengan berkolaborasi, maka orang tua akan berkontribusi dengan segala potensi dirinya dan terbangun rasa memiliki terhadap sekolah, sense of belonging. Kalau itu sudah ada pada diri mereka dan hadir, satuan pendidikan akan bisa mengoptimalkan, memaksimalkan proses belajar murid dan tumbuh kembangnya. Oke, terima kasih Ibu Wahyu. Selanjutnya untuk Bu Yanti.
Bu Yanti, Iya Mbak, halo. ya. Ya. Jadi amat sangat pentingnya keterlibatan orang tua di dalam proses belajar, baik di sekolah maupun di rumah, karena dampaknya akan kembali kepada anak. Bahkan orang tua dan guru juga eh, mendapatkan keuntungan yang sama dari hasil kerjasama tersebut. Maka itu saya mengharapkan kepada semua seluruh guru-guru di Indonesia lebih banyak eh, mengajak kepada orang-orang tua untuk ikut berperan serta dalam proses pembelajaran anak-anak agar anak-anak Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yanti dan juga Ibu Wahyu atas berbaginya hari ini. Berikut saya sampaikan link untuk presensi hari ini. Bapak Ibu bisa mengisi link presensi dan juga umpan balik, tetapi saya ingatkan kembali bahwa webinar saat ini tidak menerbitkan sertifikat secara khusus, namun akan ada di sertifikat saat setelah melakukan belajar mandiri di PMM. Kita akan saksikan untuk presensi, mohon ditampilkan di slide teman-teman. Halo. Oke, berikut daftar hadir dan umpan balik bagi Bapak Ibu yang akan mengisi presensi. Baik, akhir kata demikian webinar kali ini luar biasa sekali, memberikan sekali banyak insight untuk saya. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Gitu ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di sini. Bapak Ibu juga bisa membagikan pengalaman belajar hari ini di media sosial menggunakan tagar Kurikulum Merdeka di PMM, lalu tag Instagram Story akun @KSPS-Tendik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diana.